Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese saat ini adalah Maha Hadir. Melalui perenungan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 26 sampai dengan 29. Yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Dalam suatu khotbah saya pernah bertanya begini. Jika saudara berdoa saat ini di rumah di Yogyakarta, dan pada saat yang sama, pada waktu yang sama, ada orang yang juga berdoa, dia ada di Afrika, Tuhan hadir di mana? Tuhan hadir di Yogyakarta atau di Afrika? Tentu jawabannya mudah. Tuhan hadir di Yogyakarta dan juga di Afrika. Bagaimana bisa? Ya karena Ia Tuhan, Esa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Maha Hadir. Dan semua orang yang tahu tentang konsep ketuhanan akan paham tentang ini. Persoalannya adalah terkadang justru kita yang membatasi kemahahadiran Tuhan. Jika kita yang berdoa, maunya ya Tuhan hanya hadir, hanya mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Kita nggak peduli dengan kepentingan orang lain. Padahal Tuhan hadir tak hanya untuk satu orang saja, melainkan semua orang. Tuhan menyediakan diri berjumpa dengan semua orang. Hati-hati saudara, ketika kita membatasi kemahahadiran Tuhan, kita sedang membatasi kemahakuasaannya. Itu artinya kita sedang tidak menyembah Tuhan. Bagaimana dengan ibadah keluarga yang marak dilakukan saat ini? Tidak hadirkah Tuhan karena ibadahnya tidak di gereja? Terlukakah Tuhan karenanya? Baik, mari kita masuk lebih dalam. Kesaksian Raja Salomo sungguh indah. Kita tahu bahwa Salomo lah yang mendapatkan berkat untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, yang kemudian disebut sebagai Bait Allah, Bait Suci, di mana dalam bait inilah dimungkinkan dilakukan perjumpaan, pertemuan antara Tuhan dengan umatnya dalam suatu ibadah. Namun sejatinya mengenai tempat perjumpaan atau pertemuan ini sudah dimulai jauh sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa dan Tuhan sudah melakukan perjumpaan di kemah pertemuan. Bisa dilihat dalam Keluaran 33 ayat 7. Atau kemudian disebut juga sebagai kemah suci. Keluaran 40 ayat 43. Awalnya hanya kemah sederhana memang. Namun dalam perkembangannya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah yang lebih baik. Berdirilah kemah suci. Mengapa kemah? Wajar saudara, karena bahasa pilihan pada saat itu masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Maka
tempat pertemuan atau tempat perjumpaan itu belum didirikan secara permanen. Baru setelah pada pemerintahan Raja Salomo, bait suci didirikan. Namun sesungguhnya yang menarik bukanlah soal kemahnya atau bait sucinya. Ya tentu saja benda-benda berharga dalam bangunan bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo itu memiliki daya tarik tersendiri. Tetapi yang lebih baik untuk direnungkan dan dihayatkan adalah kesediaan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah umat. Sehingga Tuhan dirasakan dekat bersama dengan umat. Tuhan tak lagi jauh yang tak terjangkau dalam ketinggian surgawi yang terlalu suci untuk dijumpai. Dalam kesuciannya itu, Tuhan rela hadir dalam bait-Nya untuk berjumpa dengan manusia yang berdosa. Demikian juga perkembangan selanjutnya dengan gereja. Gereja disebut juga dengan rumah Tuhan, bukan? Di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan pada tiap minggunya. Di sanalah ibadah kepada Tuhan diselenggarakan. Mari kita refleksikan baik-baik 1 Raja-Raja pasal 8 di ayat 27. Begini. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ini adalah kata-kata dalam doa Raja Salomo. Sejak semula Raja Salomo sudah menyadari betapa besar dan mulia Tuhan itu. Betapa maha kuasanya Tuhan itu. Raja Salomo yang memiliki segala kemegahan itu pun menyadari bahwa Tuhan lebih besar daripada kemegahan yang ia miliki. Tak hanya sebesar bumi, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat kehadiran Tuhan. Terlebih lagi hanya bait suci. Hal ini juga berarti bahwa Tuhan begitu besar tak terbatas. Langit yang mengatasi segala langit tak dapat menampungnya. Terlebih lagi hanya sebuah gedung gereja. Mari kita renungkan bersama. Jadi sangat mungkin saudara, jika Tuhan berkenan hadir berjumpa dengan umatnya dalam sebuah bait suci yang sempit bagi Tuhan, maka ia juga bersedia hadir berjumpa dengan umatnya di setiap rumah, keluarga yang berkumpul di dalam namanya. Ingat Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi terpenjara hanya sebuah ruang yang kemudian disebut sebagai gereja. Lagi pula Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Rasakan ini saudara, menyertai kita selama-lamanya. Ingatlah firman dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17a. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan hadir dalam Roh kebenaran bersama-sama dengan kita. Rindu ke gereja, itu wajar saudaraku. Tapi saya harus mengingatkan kembali dalam Rese 28 ini. Jangan hanya rindu ke gereja. Rindukanlah perjumpaan atau pertemuan dengan Tuhan. Dan berbahagialah kita, karena saat ini Tuhan tak hanya hadir di gereja, melainkan di rumah-rumah saudara semua. Bersihkanlah rumahmu dengan hati yang kudus dan tulus, karena sesungguhnya bait Allah adalah hatimu. Amin. Salam Kawilujengan.